Coba ini memang hasil kreasi sendiri atau semuanya pelan-pelan dulu, mungkin dulu cuma modal 2 gendongan atau sistemnya dulu belum seperti itu? Nah ini awalnya kita tuh saya mencarinya googling dari ternyata kalau istilah di luar itu disebutnya wrap. Oke, bungkus. Kalau ya bungkus. Nah ternyata model menggendong bayi di luar tuh banyak macamnya. Oke. Nah terus kita modifikasi dari situ, kita lihat kemudian ada satu produk yang memang bisa menjadi panduan kita untuk bisa memodifikasinya. Nah dari situ mulailah dikembangkan produk itu. Oh kan. gitu. Jadi kita modifikasi. Ide awalnya. Iya, ide awalnya kita dari produk luar. Begitu. Mbak Yani, pada program kali ini kita membahas mengenai pengelolaan di masa sulit sebuah usaha. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Apa yang terjadi? Kebetulan bahan baku yang kita gunakan itu lebih banyak digunakan untuk ekspor. Nah, sempat itu kita kehilangan bahan baku karena produksi cotton dunia menurun dan hilang dan agak susah di Indonesia, masuk ke Indonesia, produksi otomatis lebih memprioritaskan untuk pasar-pasar ekspor. Oh iya, nah itu berarti berhenti berproduksi? Ya, sempat berhenti berproduksi selama kurang lebih hampir 2 bulan lah kita sempat berhenti produksi. Apa yang Mbak Yani lakukan untuk tetap memaintain customer supaya tetap bisa bertahan, lalu terus menjalankan roda perusahaan? Kalau untuk seperti itu, saya coba terus berhubungan dengan pihak kampus gitu. Kebetulan saya juga dulu ada lulusan teknik kimia tekstil gitu kan. Jadi saya kontak dosen, kemudian kontak teman-teman yang bekerja di tekstil gitu kan. Barangkali ada solusi bahan dengan karakteristik yang sama. Oh, yang kira-kira mirip lah. Kira-kira mirip. Dan begitu. menemukan. Dan menemukan. Oke, itu dia salah satu caranya. Kita berikan tepuk tangan untuk idenya. Mas Christian. Oke. Berarti itu tadi menggunakan koneksi. Koneksi salah satunya. Relasi dengan orang untuk mengetahui jalan keluarnya, mencari celah yang bisa dimaksimalkan. Betul. Menurut Mas Christian bagaimana? Nah, sebetulnya begini, kalau kita menghadapi situasi yang sulit atau krisis, ada 2 step yang harus kita lalui. Ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama sikap kita. Sikap itu 80%. Kalau mental kita sudah jatuh, sudah down, akhirnya apa? Nggak ada solusi. Nggak bisa bangun. Betul, tapi kalau mental kita kuat, ada beberapa mental. Yang pertama, badai pasti berlalu. Ya. Masalah pasti lewat juga. Nah, terus berikutnya, ubahlah kegagalan menjadi kesuksesan. Kalau memang kita ketemu masalah, bisa jadi ada peluang di sana kita jadi sukses. Kalau Mbak Yani sendiri, apakah pada saat itu sempat drop mentalnya? Enggak, karena ini seperti yang selalu aku sharing sama teman-teman, karena mungkin ini gairah saya, gitu kan, dimana, ya, jadi ini kesempatan saya untuk berbagi bersama teman-teman, gitu kan. Kalau saya menyerah di sini, saya tidak akan berbagi terus bersama teman-teman. Semangat itu yang tidak pernah membuat saya untuk menyerah kalau saya menemukan masalah di dalam bisnis ini. Oke, cara untuk terus menemukan semangat ketika ada masalah akan kita bahas lebih lanjut. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Tikus-tikus pengerat negara itu bernama koruptor. Ada 2 macam uang, ada uang sumbangan dan ada juga uang yang dari kas Permai sendiri, kurang lebih 3 juta dolar. Menggigit sisi-sisi Pertiwi. Pernah ada tawaran sesuatu untuk bisa membungkam Anda? Ada dari partai apa mau beli data saya sekitar 10 miliar. Rakus mengenyangkan perut sendiri. Selama 2 tahun ini itu sudah hampir 15 kasus yang saya jalani. Preman-preman. Wow. Minggu pukul 20. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Baik, kita lanjutkan lagi Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Saya Hilo Bramdunar, masih bersama Mbak Yani, Mas Christian. Kita berikan tepuk tangan untuk tamu-tamu kita kali ini. Mbak Yani ini adalah pengusaha Ebi, ya. Ebi ini adalah kain untuk menggendong bayi, bisa disebut seperti itu ya? Betul. Kain untuk menggendong bayi yang bisa dengan 8 posisi, menarik sekali dan menjadi booming dalam waktu yang cukup singkat. Apakah sudah siap untuk permasalahan-permasalahan yang ada? Misalnya produknya diikuti oleh produk lain, atau mungkin juga
protes dari suami karena tiba-tiba sibuk bekerja sendiri. Bagaimana Mbak Yani menghadapinya? Untuk kita mengantisipasi itu semua, alhamdulillah gitu kan, dengan tim dan hasil kemarin coaching dari Wirausaha Muda Mandiri gitu kan, itu yang membuat saya semakin terus yakin dengan usaha yang saya jalani. Salah satunya adalah kalaupun kita tidak pernah takut dengan follower gitu kan, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Malah itu memacu saya untuk semakin kreatif dan inovatif. Dan salah satunya kalau dulu pertama kali keluar, kita tuh hanya mengeluarkan yang polos, jadi tanpa motif sama sekali. Dan sekarang kita sudah mengeluarkan yang bermotif. Oh, I see. Jadi motif-motif kita itu setiap 6 bulan kita ganti tema. Jadi ini yang salah satu trik saya untuk bisa meraih pasar. Oke. Dan selain itu juga saya mulai lebih mengembangkan lagi produk-produk lain gitu kan, tetap pada core bisnis perlengkapan bayi. Oke, jadi tidak pernah takut dari followers, karena orang boleh meniru sesukanya, tapi itu adalah tantangan untuk kita melakukan pengembangan diri, melakukan inovasi, kreativitas berikutnya supaya tidak bisa dengan mudah dikalahkan oleh yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Mas Christian, komentarnya bagaimana? Ya tentu saja ketika ada suatu peluang, biasanya akan ada orang yang mengikuti. Ada gula, ada semut. Yang penting kita senantiasa inovasi. Jadi luar biasa ya, kita lihat ada produk yang cukup terjangkau untuk market yang mungkin lebih ke bawah, ada juga yang lebih mahal gitu ya. Nah, itu variasi produk. Tentu saja dengan cara seperti ini income-nya juga akan meningkat. Silakan Anda yang ingin bertanya untuk yang sudah hadir di studio. Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya Bibit, mau nanya dengan Pak Christian dan Bu Yani. Kalau tadi kan dikatakan untuk memulai usaha itu dengan cara menjual. Apa keuntungan saya untuk menjual ini, apa bagus apa tidak, dan untuk Bu Yani-nya, apa keuntungan saya dari menjalankan usaha ini? Betul. Oke, terima kasih Pak. Yes. Mas Christian dulu. Pas sekali, jadi memang kita bingung mau bisnis apa. Bisnis itu ada 4. Saya bagi, plus minus ya. Yang pertama kita produksi barang, seperti Bu Yani. Dari bahan baku jadi barang jadi. Terus berikutnya, kalau kita nggak punya barang bagaimana? Nggak masalah, kita jadi distributor, atau kita jadi pedagang, jualkan barang orang lain. Terus yang ketiga, bisnis jasa. Seperti saya, jasa training motivasi. Terus yang keempat, menyewakan sesuatu. Ya. Jadi kita menyewakan rumah, menyewakan mobil, atau apapun yang kita sewakan itu juga bisnis. Nah, Bapak kalau mau jadi distributor, silakan Pak, tanpa modal. Modalnya nanti boleh ke koneksi Bapak, boleh modal gambar, Bapak kasih lihat gambarnya, harganya, fungsinya. Nanti begitu ada yang beli, langsung dikirim oleh Ibu Yani. Itu namanya dropshipper ya Bu Yani. Iya. Bisa dijelaskan Bu Yani? Iya, jadi kalau kemarin-kemarin untuk menjadi agen dan distributor memang memerlukan modal yang cukup besar gitu kan. Dan itu menjadi kemarin ada tantangan bagi kami gitu kan. Akhirnya kita menemukan satu formula gitu kan. Gimana caranya tanpa modal tapi tetap bisa menjual produk kami. Nah, kami punya sistem yang namanya dropshipper. Bapak cukup memberikan orderan kepada kami, gitu kan. Kita kirim barang langsung dari Bandung ke alamat customer dengan nama pengirim Bapak. Oh, numpang lewat aja gitu ya? Numpang lewat. Jadi tetap customer ordernya ke Bapak, nanti Bapak verifikasi ke kita, nanti Bapak hanya transfer itu sejumlah harga reseller ditambah ongkos kirim. Iya. Kalau ongkos kirim kan biasanya itu diberikan langsung oleh customer, dihitung oleh customer. Nah, jadi itu yang kita berikan diskon itu 10%. Jadi dapat dari 10%-nya itu? 10% sudah bersih, karena kan ongkos kirim itu ditanggung customer. Dan nomor resi itu kita langsung berikan pada hari itu juga. Oh, jadi practically cuma ngasih lihat nih saya jualan ini, ya tiba-tiba dari menyebar foto misalnya, atau menyebar brosur, begitu ada yang mau beli langsung dikirim dari Mbak Yani. Iya, tiap hari kita update stok gitu kan, apa yang ready di kita, karena kan pilihan warna banyak, item juga sudah semakin bertambah, nah itu kita update tiap hari. Nah itu nanti tinggal di-share, bahkan kita juga punya keterangan-keterangan untuk tiap produknya yang memang sudah kita spek detail gitu. Oh, oke. Sesederhana itu sebenarnya Pak ya. Oke. Penanya berikutnya? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Elvin Saputra. Saya mau bertanya ke Ibu Yani. Ya. Kan biasa bisnis itu kan rentan di tahun pertama ya Bu ya, berdasarkan hasil survei juga. Nah, apa sih yang mau saya tanyakan itu, apa sih yang Bu Yani lakukan di tahun pertama itu sehingga Ibu bisa survive dan bahkan bisa booming seperti sekarang ini? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvin. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan Bu Yani.
Kayaknya kalau untuk tahun pertama, karena kita kan baru memulai bisnis ini, orang belum kenal, tipsnya hanya silaturahmi. Oh, oke. Memperluas jaringan. Iya. Pertama kita juga sharing ke keluarga gitu kan tentang produk kita. Jadi keluarga juga nanti bisa bantu gitu kan. Terus mulai lagi ke lingkungan teman gitu kan. Dan itu kita mulai sharing dan promoin itu lebih banyak memang di sosial media begitu kan. Selain pada teman-teman. Iya, dan mereka juga lama-lama mencari dan setelah itu dan word of mouth ya. Iya. WOM itu keluar lagi kemana-mana dan tersebar. Iya, betul. Iya, baik sekali. Oke, terima kasih kalau gitu Mbak Yani, Mas Christian untuk bincang-bincangnya. Mungkin bisa diberikan tips lagi dari Mas Christian mengenai di program guiding kan topik kita adalah melewati masa-masa sulit ya. Ya, tentu saja 80% kita sikap, 20% strategi. Nah, salah satunya sikap adalah waktu kita ketemu krisis, kita belajar sesuatu. Belajar banyak hal, belajar lebih rendah hati. Ketika kita susah, ternyata susah itu ya begini. Jadi kita harus lebih dekat sama yang menciptakan kita. Belajar untuk lebih mengatur keuangan, lebih belajar untuk marketing. Biasanya kalau orang kepepet, potensinya akan keluar luar biasa. Kenapa hari ini bangsa Jepang maju luar biasa? Karena sering kena bencana, sering kena tsunami. Itu yang membuat budaya mereka kuat luar biasa. Ketika kita sering kena krisis, tapi jangan sering-sering lah, nggak enak juga ya. Berat. Tapi kita kasih arti aja itu pembelajaran dan cari solusi. Selalu ada solusinya di luar sana. Yang perlu kita cari adalah siapa yang tahu solusinya. Kita telepon, kita cari siapa yang tahu. Ya. Intinya begitu saja. Oke, terima kasih Mas Christian. What it doesn't kill you make you stronger. Mbak Yani, silakan. Tip dari saya sih hanya pertama itu, jangan pernah menyerah untuk setiap apa yang kita lakukan. Karena kalau kita udah menyerah, kita tidak akan pernah maju. Dan cintai produknya gitu kan, karena dengan kita mencintai produk, kita tidak akan punya rasa menyerah untuk apa yang kita inginkan. Baik, kita berikan tepuk tangan lagi untuk dua orang tamu kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda, motivasi kepada Anda, dan juga inspirasi untuk memulai sebuah usaha. Saya Hilbram Nunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebuah bus terbalik di